السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidatus Salaf Ashabul Hadis oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, sampai pada ucapan beliau, wa talaqqa hadzal dars ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pelajaran ini diterima oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Pelajaran apa yang dimaksud? Tentunya apa yang dibahas kemarin pada pertemuan yang lalu, yaitu Rasulullah SAW hadzara min ahlil bid'ah wa amara biqatlil khawarij. Yani Rasulullah SAW mentahdir, memperingatkan bahaya ahlul bid'ah, bahkan menyuruh untuk memerangi khawarij. Ini diterima pelajaran ini oleh para sahabat. Talaqqa hadzal dars ashabu Rasulullah ridwanullah alaihim ajma'in. Maka mereka menerimanya dan menjalankannya sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Walamma zahara al-khawarij, maka ketika benar-benar muncul khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ijtama'at kalimatuhum, maka kalimat mereka sepakat, kompak. Tidak ada perselisihan. Mereka bersatu padu, bersepakat untuk memerangi khawarij bersama khalifah, yaitu khalifah Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Lam yakhtalifu fihim, mereka tidak berselisih. Na'am ikhtalafu fi qadiyatil jamal wa fi qadiyatis siffin, karena kanat fitnah. Iya, mereka berselisih dalam Siffin, dalam perang Jamal, karena itu fitnah.
Itu adalah fitnah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Haula muslimun wa haula muslimun. Haula ala sunnah wa haula ala sunnah. Maka berpecah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in menjadi 3 golongan. Golongan di satu pihak bersama Ali bin Abi Thalib, dan golongan di pihak lain bersama Muawiyah berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga adalah mereka-mereka yang tidak ikut dalam fitnah dan mereka menjauh dari fitnah. Ikhwani fi din a'azakumullah. Adapun ketika memerangi Khawarij, lakinnahum lam yakhtalifu fil Khawarij, tetapi mereka tidak berselisih, tidak bertikai, tidak berbeda pendapat dalam memerangi Khawarij. Sepakat. Ali bin Abi Thalib menyatakan, wallahi la uqatilannahum hatta la yabqa 'ashrah. Sungguh demi Allah, aku akan perangi mereka sampai tidak tersisa 10 orang pun. Ternyata tidak tersisa kecuali 9 orang. Bal ijtama'at kalimatuhum ala wujubi qatlihim wa qitalihim. Bahkan mereka sepakat tentang wajibnya memerangi Khawarij bersama penguasa. Wa fi'lan qatalahum Ali, dan benar-benar Khawarij diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Wa qatlihim, dibantai mereka. Wa ma baqiya minhum illa man farra wa naja bi nafsihi. Tidak ada yang selamat kecuali yang lari dan menyelamatkan dirinya sendiri. Fahadha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yuhadzir minhum wa ya'mur biqatl khawarij. Karena inilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena beliau memperingatkan, mentahdir dari bahaya Khawarij dan menyuruh untuk memerangi Khawarij. Dan beliau berkata, "Lau adraknahum laqatalnahum qatla 'ad." Kalau aku sempat menemui mereka, aku akan perangi mereka seperti diperanginya kaum 'Ad. Akan aku bantai mereka seperti dibantainya kaum 'Ad. Wa hada Umar, juga Amirul Mukminin Umar radhiyallahu taala anhu, fa'ala bi Sabigh hadzal fi'l. Melakukan terhadap Sabigh apa yang dilakukannya, yang juga sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Sabigh ibn Islim ketika mempertanyakan ayat-ayat mutasyabihat, dipukul oleh Umar dengan calon bunga korma yang bentuknya seperti pukulan kasti, bahkan lebih besar. Dipukul hatta syajja. Syajja itu luka di kepala, mengalir darahnya di wajahnya. Kemudian disuruh untuk disembuhkan. Sampai ketika sembuh dipanggil lagi, dipukul lagi. Sampai kemudian orang itu berkata, sungguh demi Allah, kalau engkau ingin menghilangkan setan yang ada di kepalaku ini, sungguh demi Allah sudah hilang setan di kepalaku. Dan Amirul Mukminin Umar tidak begitu saja percaya. Dia percaya secara zahirnya, kalau begitu silakan kamu pulang ke kampungmu. Tetapi diperintahkan pimpinan gubernur di kampungnya, di desanya, ingat, jangan biarkan dia bermajlis dengan orang lain, sehingga manusia menghindari Sabigh ibn Islim. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Juga Abdullah ibn Umar ketika diberitakan ada orang-orang yang mengingkari takdir, ini kelompok Qadariyah, beliau menyatakan, sampaikan sungguh demi Allah yang Ibnu Umar bersumpah dengannya, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Mengikrarkan bara'ah, berlepas diri dari mereka. Wa hadha Abdullah ibn Umar yatabarra min al-qadariyatil ula, dari qadariyah yang pertama muncul. Wa kadzalika Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabi ibnu sahabi min ahlil bait, menyatakan, "Ituni bihim law wajadtu ahadan minhum la'adadtu udunah."
Datangkan mereka kemari. Sungguh demi Allah, kalau aku dapati mereka, sungguh akan aku gigit telinganya. Adadtu udunahu, kata Ibnu Abbas. Dinukil pula dari Jabir wa ghairihi, inkaruhum ala ahlul bid'ah, bagaimana pengingkaran mereka terhadap ahlul bid'ah. Yang sudah muncul di awal-awal adalah kaum Khawarij, kaum Syiah Rafidah, dan kaum Qadariyah. Wa sara ala nahjihim ahlul hadis at-taifah al-mansurah. Kemudian berjalan di belakang para sahabat ahlul hadis at-taifah mansurah. Ingat, tanpa waw, tidak memakai huruf waw. Bukan ahlul hadis wa taifah mansurah, bukan. Karena itu bukan dua golongan, satu golongan. Sehingga disebutkan tanpa waw, tanpa atuf. Ahlul hadis at-taifah al-mansurah. Ahlul hadis yaitu badal terhadap ahlul hadis adalah taifatul mansurah. Diikuti di belakangnya oleh golongan yang akan dimenangkan oleh Allah, golongan ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah. Yad'una ila Allah wa ila kitabih wa ila sunnati nabiyih. Mereka mengajak kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada sunnah-sunnahnya, wa ila ma kana alaihi salaf, dan mengajak untuk mengikuti salaf, untuk mengikuti para sahabat. Bagaimana tegasnya mereka terhadap Khawarij. Mengajak untuk mengikuti salafnya, bagaimana mereka tegasnya kepada ahlul bid'ah terhadap Khawarij, Rafidah, Qadariyah. Paling sedikit ikrar, aku bukan mereka, mereka bukan golonganku, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku, seperti ucapan Ibnu Umar. Ikhwani fillah, a'azakumullah, yad'u ila madza? Ila kitabin wa ila sunnatin wa ila nahjis salaf. Mengajak untuk menjalani jalan salaf. Yani dari kalangan sahabat dan yang mengikuti mereka bi ihsan. Wa yuwaluna ala dhalika wa yu'aduna alayhi. Dan mereka ahlul hadis at-taifatul mansurah, mereka berwala di atas nahjis salaf wa yu'adun ala nahjis salaf, mencintai dan memusuhi dengan bendera ittiba'us salaf. Siapa yang mengikuti salaf, maka itulah golongan kami. Dan siapa yang menyelisihi salaf, maka aku tidak suka pada mereka, aku benci dengan mereka. Wala dan baraknya diletakkan pada Quran wa sunnah dan pada jalan salaf. Wa hadha mabtuthun fi kutubi tarikhihim. Dan itu dijabarkan, diriwayatkan, disebutkan di dalam kitab-kitab tarikh mereka. Disebutkan dalam kitab-kitab sejarah. Wa fi kutubil aqaid, dan dalam kitab-kitab aqidah. Yatadawalunahu jilan an jilin. Diterima dan dibawa dari generasi ke generasi. Hada syai'un musallam lahu bihi wa mafrughun minhu. Dan ini perkara yang sudah diterima oleh umat Islam, kaum muslimin secara umum, dan perkara yang mafrughun minhu, perkara yang sudah selesai. Apa maknanya? Mafrughun minhu, sudah selesai. Enggak perlu diotak-atik lagi. Enggak perlu berpikir kayaknya cara begini harus dirubah. Tidak bisa. Itu perkara yang sudah selesai. Sudah ijma' dari zaman salaf. Para sahabat sepakat dalam memerangi Khawarij. Sepakat menghukum Rawafid. Imam Ali bin Abi Thalib bukan hanya memerangi Khawarij, juga menghukum ahlul bid'ah dari kalangan Syiah Rafidah. Beliau berkata di mimbar Kufah, "Ma utiya bi ahadin yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jallatuhu haddal muftari." Tidaklah didatangkan kepadaku orang yang lebih mengutamakan aku di atas Abu Bakar wa Umar, kecuali akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Dan cambukan seorang pendusta adalah 80 kali cambukan. Maka saat itu siapa yang berkata seperti itu dicambuk
oleh Amirul Mukminin. Dan ini barakallahu fikum haddan, hukuman untuk mereka. Bahkan itu baru yang paling ringan dari Syiah. Apalagi yang menyatakan seharusnya yang jadi nabi adalah Ali. Jibril berkhianat, memberikan wahyu harusnya kepada Ali, diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kufur. Apalagi yang lebih dahsyat lagi menyatakan Ali Tuhan kami, maka Ali bin Abi Thalib sendiri membakar mereka, menghukum mati mereka sebagai murtad. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma hanya berbeda dengan beliau masalah cara. Kalau aku yang berkuasa, aku cukup membunuh mereka dengan dipenggal mereka, tidak perlu dibakar. Tetapi karena khalifah berpendapat bakar mereka, maka mereka dibakar. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun hukuman mereka yaitu dihukum sebagai hukum murtad ketika menyatakan Ali seharusnya jadi nabi, Jibril berkhianat ila akhirih, atau menyatakan bahwasanya Ali Tuhan kami, maka mereka harus dihukum dengan hukum murtad, hukum riddah. Yustatab thalathata ayyam wa in taba wa illa duribat unuquh. Diminta taubat 3 hari kalau mau taubat, kalau tidak maka dipenggal lehernya. Ikhwan ibn a'azakullah, dibunuhnya sepakat, tetapi ada perbedaan antara beberapa sahabat dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Idzan hadha syai', sikap seperti ini terhadap ahlul bidah, kelompok-kelompok sesat dari Khawarij, Syiah, Qadariyah dan sejenisnya, musallamun mafrughun minhu, perkara yang sudah diterima, perkara yang sudah selesai. Tetapi tiba-tiba muncul al-an, sekarang ini, kata Syekh Rabi', al-an al-ikhwanul muslimun yaqulun, ternyata di zaman kita ini ada kelompok yang menamakan diri mereka ikhwanul muslimun. Berkata ar-rawafid ikhwanuna, bahwa Syiah Rafidhah itu saudara kita. La syarqiyah, la gharbiyah, la sunni, wa la syiah, islamiyah. Mereka mendendangkan yel-yelnya, nyanyian-nyanyiannya, tidak timur, tidak barat, tidak sunni, tidak syiah, yang penting Islam katanya. Ajib. Man salafuka fi hadha? Siapa pendahulumu? Ngikut siapa kamu? La Abu Bakar wala Umar, wala muhajirin wala ansar, wala sahaba wala tabi'in. Ikut siapa? Tidak mengikut para sahabat, tidak mengikut para tabi'in, tidak mengikut Abu Bakar wa Umar, tidak pula muhajirin dan ansar. Tetapi mengikut hawa nafsunya sendiri, berfikir dan menentukan. Innahu fakkar wa qaddar, faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar. Celaka apa yang dia tentukan dan kemudian celakalah apa yang dia tentukan. Dia menentukan sendiri dengan hawa nafsunya, kayaknya ini akan lebih baik. Ikhwani fillah azakumullah, mulailah muncul bid'ah ikhwaniyah, bid'ah hizbiyah. Memang pertama munculnya Ikhwanul Muslimun adalah sebuah partai politik di Mesir, sehingga jelas yang dipikirkan adalah kuantitas, bukan kualitas. Yang dipikirkan adalah jumlah, bukan bagaimana benar atau salah. Maka tidak mungkin akan mendapatkan jumlah besar dari partai IM ini kecuali harus membuka partainya untuk semua aliran, termasuk Syiah. Kami, kata tokoh-tokohnya, kata Hasan al-Banna, kata Tilmisani, dan kata yang bersamanya, kami terus berusaha untuk takrib baina sunnah wa syiah, bisa mengakurkan antara sunnah dengan syiah. Kalau mengakurkan itu artinya mengajak Syiah untuk kembali pada sunnah, wa bihi wa ni'mah, itu bagus. Tapi ternyata bukan. Mengajak dengan prinsip bid'ahnya, yaitu ucapan mereka, nata'awan fimma tafaqna wa na'tadir ba'duna ba'dan fimma ikhtalafna. Kita saling tolong menolong apa yang kita sepakat, dan kita saling hormat menghormati apa yang kita berbeda. Wahai Syiah,
kami mencintai para sahabat. Kalau mau mencerca para sahabat silahkan, kami hormati kamu. Iya kan? Apa gak gila itu? Kami ahlu sunnah mencintai sahabat. Dan kami menghormati kalian wahai Syiah. Kalau mau mencerca sahabat, mau mencaci maki sahabat, atau mengkafirkan sahabat, menyatakan mereka laknat, silahkan kami hormati. Jelas. Wallah. Majnun. Bagaimana mungkin menghormati sesuatu yang kufur, yang menyimpang, yang para sahabat memerangi Khawarij. Seluruhnya sepakat, nggak ada perselisihan. Para tabi'in ikut bersama sahabat memerangi Khawarij. Tiba-tiba hari ini ada yang berkata, hum ikhwanuna. Itu IM, Ikhwanul Muslimin. Yang Syekh Muqbil bilang Ikhwanul Muflisin, orang-orang bangkrut. Tetapi yang lebih aneh lagi adalah seseorang yang mengaku salafi, bahkan dianggap sebagai Syekh Salafi di Yaman sana, yang tiba-tiba juga menyatakan bahwa Syiah ikhwanuna katanya di Ma'bar, ma'ruf, masyhur, yang kemudian dibela oleh pengikut-pengikutnya dengan taklidan. Padahal itu kalimat yang berulang dari Hizbiyah Ikhwaniyah di masa Hasan al-Banna dan Tilmisani. Kalimat berulang. Kenapa pada mereka ditahdir sebagai Hizbiyah? Kenapa ketika muncul pada sahib al-Ma'bar ini tiba-tiba dibela? Oh, tidak salah. Aneh. Oh, itu mungkin terpaksa karena takut setelah menang tetap. Bahkan menang yang dicerca. Ada apa? Menang ke Jahannam katanya. Intisarat ila Jahannam. Sama ya, majnunnya ya, dengan yang sebelumnya. Cuma sebelumnya tidak mengaku salaf, yang ini mengaku salaf. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala, dikatakan selanjutnya, arwar rawafid, padahal Syiah Rafidah yuqatiluna fi ahli sunnah, mereka membunuh ahli sunnah, membantai, memerangi, wa yastabihuna dima'ahum, menghalalkan darah ahli sunnah. Ya, kita hormati pendapat Syiah yang katanya darah ahli sunnah halal. Dua saya katakan, majnunnya kanan kiri, gila. Wa yahdimuna masajidahum, Syiah Rafidah yang lebih terkenal di Yaman dengan golongan Husiyun Al-Khawasah, mereka menghancurkan masjid-masjid Ahlus Sunnah. Wa yadusuna masahifahum, dan menginjak-injak mushaf Al-Quran Ahlus Sunnah yang 30 juz yang kalian kenal. Karena mereka menganggap bahwa itu bukan Quran yang sebenarnya. Quran yang sebenarnya ada 90 juz, 3 kali lipat lebih banyak daripada Quran kalian, yaitu Quran Fatimah. Kata mereka menamakannya Quran Fatimah. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Ahum ikhwanuna? Ahum ikhwanuna? Apakah mereka saudara kita? Wallahi lebih tepat kita katakan mereka musuh kita. Kita bicara Quran, mereka menentang Quran. Kita berbicara ikut sahabat, mereka mencaci maki sahabat. Terus, dari sisi mana dikatakan ukhuwah? Oleh karena itu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ketika ditanyakan, ya Syekh, ada orang di sana di Yaman yang mengatakan bahwa Syiah itu ikhwanuna. Lah, kata beliau, tidak. Ma hum ikhwanuna? Hum ikhwanu syayatin. Mereka saudaranya setan. Sadaqa wallahi wa nasah. Sadaqa wa nasah. Benar beliau. Kalau menentang Quran, mencerca sahabat, mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah ahli sunnah, ikhwanu man? Ikhwanu syayatin. Ikhwannya syaitan. Ya ahli sunnah, la tatalawwan, jangan engkau bersikap mutalawin, berwarna-warni, kadang begini, kadang begitu. Jangan.
Ahlu sunnah usuluhum qa'imah muqarrarah thabitah. Ahlu sunnah itu prinsip-prinsipnya sudah kokoh, sudah sabit, sudah jelas, tidak berubah sepanjang masa. Ini prinsip-prinsip ahlu sunnah. Kenapa waktu itu dikatakan hizbiyah, ikhwaniyah, kok sekarang dikatakan salafin? Padahal ucapannya sama, bahwa Syiah adalah ikhwanuna. Wa yaf'aluna bihimul afa'il. Mereka memperlakukan pada ahlu sunnah dengan sekian kejelekan-kejelekan. Afa'il allati la yaf'aluha lal yahud wal nasara. Kejahatan-kejahatan terhadap ahlu sunnah yang tidak dilakukan oleh Yahudi, bahkan tidak pula oleh Nasrani. Berarti Syiah Rafidah lebih jahat. Wa hadd ar-rawafid ala ahli sunnah, kedengkian Rawafid Syiah terhadap ahli sunnah, terhadap para sahabat, la yafuquhu haqdu Yahud, tidak bisa dikalahkan oleh kedengkiannya Yahudi, tidak pula Nasrani. La ahad yalhaquhum fi hadha, tidak ada yang menyamai Syiah Rafidah dalam kedengkiannya kepada ahlu sunnah, dalam kejahatannya pada ahlu sunnah. Gak ada yang menandingi, tidak ada. Silahkan hadis wala haraj. Silakan sebutkan apa yang mereka lakukan, dan silakan sebutkan apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Tidak ada yang bisa mengalahkan kejahatan Syiah Rafidah. Yahudi dan Nasrani tidak membuat sandiwara, film-film, pentas-pentas yang mencela dan mengejek Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq. Tidak menulis di kasetnya Abu Bakar wa Umar. Mereka Yahudi dan Nasrani ketika makan, ketika minum, tidak menyatakan di samping bismillah kalimat Allahumma al'an Abu Bakar, Allahumma al'an Umar. Tidak ada. Tetapi Rafidah, kamu lihat, sudah di lidah mereka sebagai zikir. Dan itu diterangkan oleh tokoh mereka dari Iran yang menyatakan bahwa ketika kita menyatakan jeleknya orang jelek itu sama dengan zikrullah. Ketika kita menyatakan subhanallah, maha suci Allah, dan kita menyatakan si fulan laknat, memang orang yang jelek, maka itu juga dapat pahala dan itu juga zikir. Maka mereka mengucapkan Allahumma al'an Abu Bakar, Allahumma al'an Umar, Allahumma al'an Aisyah, itu sebagai zikir mereka. Na'udzubillah min dzalik. Belum tingkah mereka yang mereka lakukan di Yaman atau di Suriah atau di tempat lain, membantai kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, menginjak kaum muslimin, menginjak-injak mushaf, meruntuhkan menara-menara masjid, menghancurkan masjid-masjid. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-ikhwan yunaduna bil jihad. IM ini tadi kelompok hizbiyah yang lahir di Mesir dengan tokohnya Hasan al-Banna, Fil Mizani, Said Qutb dan yang bersamanya, mengajak untuk jihad. Jihad ma'aman wa alaman. Tentunya ada pertanyaan besar, jihad bersama siapa dan siapa yang diperangi? Kalau selalu berkata bahwa semua kelompok adalah baik, terus yang dimusuhi siapa, yang diperangi siapa? Qala ila janibir rawafid, mereka berperang berdampingan dengan Syiah Rafidah. Wa hum ikhwanul Yahud, padahal Syiah Rafidah saudaranya Yahudi. Saudaranya Yahudi. Sampai ada kitab khusus, Badlul Majhud fi musyabahatir Rafidah bil Yahud. Badlul Majhud tentang persamaan dan kemiripan Rafidah Syiah dengan Yahudi. Banyak persamaannya. Termasuk di antara persamaannya akidah Yahudi yang berkata yang namanya pengganti itu harus dari keturunannya. Kalau dari Daud, Sulaiman, anaknya.
Kalau dari Musa ke Harun, kata mereka. Maka mereka Rafidah juga sama mengatakan. Seharusnya yang jadi khalifah kerabatnya dong, Ahlul Bait. Kalau dari Muhammad SAW, ya ke Ali. Itu akidahnya kaum muslimin? Bukan. Akidahnya haula'il Yahud. Ikhwani fillah a'azakumullah. Berperang bersama Syiah Rafidah, padahal Rafidah itu adalah bersama dengan Yahudi. Aqidatan wa fi'lan wa amalan. Secara akidahnya bersama Yahudi, secara keberpihakan juga bersama Yahudi. Jangan kamu tertipu dengan ucapan Khomeini, Amerika, hancurkan Amerika, hancurkan Amerika. Jangan percaya dengan Houthi ketika yel-yelnya menyatakan hancurkan Amerika, hancurkan Amerika. Kamu teriak hancurkan Amerika, siapa yang kamu perangi di Yaman? Mulutnya hancurkan Amerika. Yang diperangi Ahlus Sunnah, dibantai di mana-mana. Yang diinjak-injak Qur'annya Ahlus Sunnah, yang dihancurkan masjidnya Ahlus Sunnah. Senjatanya dari Amerika. Gimana kira-kira? Percayakah? Demikian pula yang ada di Iran. Ganyang Amerika, hancurkan Amerika. Kenyataannya, ikhwan ibn a'azakumullah, Khomeininya sekolahnya di Amerika, dididik. Setelah itu pulang jadi tokoh. Ikhwan ibn a'azakumullah, Said Qutubnya sekolah juga di Eropa, Amerika. Dan kalau kamu lihat gambarnya Said Qutub, kamu akan terkejut. Dikira alim, pakaiannya juga pakaian ulama. Tidak. Enggak ada jenggot, cukur jenggot, dalam keadaan pakai jas, pakai dasi kupu-kupu. Jangan dikira mujahid terbunuh. Loh, kalian kenal enggak Said Qutub ini? Said Qutub ini sekolahnya sekolah umum. Bahkan bukan umum yang halal seperti ilmu pengetahuan alam atau bukan. Tapi hukumnya mereka yang dia pelajari. Bukan agama. Pulang simpati dengan IM, masuk. Habis itu dia menulis atau di penjara, nulis kitab di penjara. Ilmunya dari mana? Barakallahu fiikum. Kalaupun bisa dimaklumi orang ini dengan kebodohannya, tetapi pembacanya tidak dimaklumi. Kenapa ada kitabnya para ulama ditinggal, kamu baca kitabnya orang yang tidak berilmu? Di dalam Fidral Qur'annya Said Qutub di sini bicara wahdatul wujud. Di sini bicara tentang pemikiran Mu'tazilah. Di sini dia berbicara seakan-akan dia sufi. Di sini dia berbicara khawarij murni mengkafirkan kaum muslimin. Jadi akidahnya apa? Tidak tahu. Aneh. Karena memang tidak mendapatkan ilmu apa-apa, sekolah bertahun-tahun di Eropa sana, ketika pulang kemudian ikut dengan IM, kemudian di penjara. Tiba-tiba nulis kitab. Mau dikatakan tafsir, bukan tafsir. Tafsir fi tidalil Quran, bukan. Buku fi tidalil Quran, bukan tafsir. Karena sama sekali bukan menafsirkan, bahkan sebagiannya menentang. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab-kitab. Wa tarikh akbaru syahid. Sejarah itu adalah sebesar-besar saksi, sebesar-besar bukti. Al-waqi' yang terjadi. Akbaru syahid, bahwa itu adalah sebesar-besar apa yang merupakan saksi. Tarikh akbaru syahid. Al-waqi' akbaru syahid. Sejarah menyebutkan, kenyataan menyebutkan bahwa mereka selalu berperang bersama Yahudi, bersama Syiah Rafidah, bersama haula yang diperanginya kaum muslimin. Sampai hari ini di negeri kalian, di Indonesia, siapa yang diperangi oleh Khawarij?
Hah? Siapa yang diperangi? Masjid Mapolres diledakkan ketika sholat Jumat. Kaum muslimin yang diperangi. Yang di Jakarta, orang di masjid sedang sholat sunnah ditikam oleh mereka. Apa itu yang namanya jihad? Gak masuk akal sama sekali. Orang yang sederhana ilmunya pun akan berkata, masa jihad menghancurkan sholat Jumat? Masa jihad membunuh seseorang yang sedang sholat sunnah di masjid? Sedangkan sekian banyak orang yang kafir memaki-maki Islam tidak disentuh sedikit pun. Kembali kepada kitab. Wa idza qatalu la yuqatiluna li'ila'i kalimatillah. Mereka kalaupun berperang bukan berperang untuk mengangkat kalimat Allah, tetapi yuqatiluna li aghradin syakhsiyah, tetapi mereka berperang karena tujuan-tujuan pribadi. Karena dia ingin menguasai Mesir, karena dia ingin merebut tampuk pimpinan, kekuasaan, karena itu. Karena ambisi. Padahal itu bukan jihad. Kalau merebut kekuasaan bukan jihad. Dalilnya ucapan Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seseorang, ar-rajul yuqatil hamiyatan wa yuqatil syaja'atan wa yuqatil riya'an fa ayyu dzalika fi sabilillah. Ya Rasulullah, kalau ada yang berperang karena emosi membela sukunya, atau berperang karena memang keberaniannya senang perang, atau orang yang berperang karena riya ingin dipuji, fa ayyudzalika fi sabilillah, yang mana yang dikatakan fi sabilillah? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Jawabannya ringkas, simpel, mudah dihafal. Man qatala, siapa yang berperang litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang karena ingin mengangkat kalimat Allah menjadi yang paling tinggi, maka itulah yang dikatakan fi sabilillah. Kalau berperang menjadikan kalimat Allah tidak jadi disebutkan, tidak jadi dikumandangkan, tidak jadi diikrarkan di masjid-masjid, maka itu jelas bukan fi sabilillah. Kenapa tidak jadi dikumandangkan? Karena masjidnya dibom. Yang harusnya salat Jumat bubar salat Jumatnya. Berarti kamu li'ilai kalimatillah, atau justru menggagalkan untuk meninggikan kalimat Allah, menggagalkan kaum muslimin untuk meninggikan kalimat Allah. Fahadha dhallun mudil, sesat dan menyesatkan. Fahal alladhi yuqatil ma'ar rawafid, orang yang berperang bersama Rafidah, yuridu an takuna kalimatullahi hiyal ulya. Siapa yang berperang bersama Rafidah, apakah mungkin tujuannya adalah mengangkat kalimat Allah menjadi yang paling tinggi? Bisa dijawab sendiri-sendiri. Kalau berperang bersama musyrik mudil, kira-kira untuk apa? Kalau ingin mengangkat kalimat Allah, yang di sebelahmu itu menjatuhkan kalimat Allah. Kalau katanya tujuannya adalah mengangkat kalimat Allah, ini ahlul dhalal, ini justru menjatuhkan kalimat Allah. Syiah Rafidah menginjak-injak Al-Quran, menyatakan Al-Quran itu tidak benar. Al-Quran kalian, yang benar Al-Quran kami yang 90 juz. Entah Quran yang kayak apa, nggak pernah mereka tunjukkan kecuali sedikit. Di antaranya kalimat surat Al-Wilayah. Katanya di dalam surat Wilayah ada perintah untuk menyerahkan kepemimpinan pada Ali. Dan tidak ada surat Al-Lahab, katanya itu bikinan sahabat. Astagfirullah. Mengapa demikian? Karena mereka membela Abu Lahab, membela Abu Jahal, membela Abu Talib, membela orang-orang yang musyrik, hanya karena kekerabatannya dengan Nabi. Terus ngotot bapak dan ibu Nabi juga masuk surga. Hadis yang sahih ditolak.
Padahal Nabi sendiri yang berkata, ibuku dan ibumu finnar. Ketika ada orang yang bertanya, di ibuku di mana finnar, dia bersedih, kemudian dihibur oleh Nabi supaya tidak sedih, bahwa ibuku dengan ibumu juga di dalam neraka. Ikhwan fillah a'azzamukum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah keanehan mereka berperang bersama musuh Islam, yaitu Rawafid, agama Syiah. Ar-Rawafid indahum takfiru sahabah. Kaum Rafidah Syiah itu memiliki pengkafiran terhadap para sahabat. Watta'an fil Quran. Mereka juga di dalam akidahnya terdapat cercaan terhadap Quran. Wa tahrifuhu, dan merubah Al-Quran, menambah Al-Quran, mengurangi Al-Quran, membuang satu surat, menambah satu surat, merubah kalimat ila akhirih. Dan mereka tidak tafsirkan segala ayat kecuali kepada Ali. Ulu. Ali sendiri enggak mau diperlakukan seperti itu. Dan menyatakan ma'utiya bi ahadin yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jallatuhu haddal muftari. Di dalamnya ada juga at-ta'n fil Rasul, mencerca Rasulullah SAW. Wa zawjatuhu, at-ta'n fi zawjatihi, mencerca istri-istrinya, mencerca Aisyah, mencerca Hafsah dengan ucapan-ucapan yang busuk, ucapan yang buruk, ucapan yang tidak pantas kita sebutkan di sini. Haula'i ashadda alaina min akfaril kuffar. Rafidah Syiah itu paling dahsyat kepada kita, lebih dahsyat daripada orang-orang kafir, dan mereka lebih kafir dari orang-orang kafir. Wa ashadda a'da'il Islam, dan mereka adalah sekeras-keras musuh Islam. Musuh yang terang-terangan sebagai musuh, kami bukan muslim, dan musuh yang sama kufurnya bahkan lebih dahsyat kemudian mengaku sebagai muslim. Mana yang lebih dahsyat? Mana yang lebih jahat? Yang ini lebih jahat. Fid darkil asfali minan nar. Lakin ahlul ahwa'i wa ahlul bid'ah min syururihim hadza. Tetapi ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, ahlul bid'ah, pengikut kebidahan-kebidahan, disinilah jeleknya mereka. Bisa berbasa-basi kepada musuh Allah, musuh Rasulnya, musuh Al-Quran, musuh para sahabat, musuh kaum muslimin, musuh ahlus sunnah. Mereka bisa berbasa-basi. Mereka saudara kita, mereka juga sama dengan kita ila akhir. Inilah jeleknya ahlul ahwa. Ar-Rawafid, barakallahu fikum, kufur, kafir. Min syururihim annahum yaftinun al-muslimin wa yulquna bainahum misla hadhihi al-fitan. Di antara kejelekan haulai ahlul ahwa, para hizbiyun, para ikhwaniyun, dan juga metamorfosanya sampai ke bawah. Karena ikhwanul muslimin, ikhwanul muflisin, ketika gagal dan runtuh hujah-hujahnya, atau lebih tepatnya syubhat-syubhatnya, muncul bentuk baru, bermetamorfosa. Apa bentuk barunya? Sururiyah. Sururiyah tumbang, muncul bentuk baru lagi. Yatala'abuna fid din. Mereka bermain-main dalam agama. Pemikirannya sama, semua itu. Mutalawwin, la'abin, hizbiyin, pemikirannya hizbiyah, yang penting jumlah banyak. Mau Syiah, mau Sunni, mau Khawarij, mau aliran apapun terserah, pokoknya semuanya saudara kita, golongan kita. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kalau kita mengingatkan ini yang hak, ini yang batil, kalau kita mengingatkan ini sunnah, yang itu bid'ah, mereka akan marah besar. Kamu memecah belah umat Islam, kamu mengkotak-kotakan umat Islam, kamu ila akhirih. Seakan-akan lupa dengan sekian ayat yang menyuruh untuk amar ma'ruf nahi munkar,
seakan-akan lupa dengan hadis-hadis sahih, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau melihat kemunkaran, rubahlah dengan tangannya. Kalau kita melihat kekufuran pada Rafidhah, kemudian kita katakan itu kufur, apakah kita memecah belah umat? Kalau kita melihat kejahatan pada Khawarij yang menumpahkan darah kaum muslimin, kemudian kita katakan itu sesat, itu menyimpang, itu pemikiran Khawarij, apakah kita memecah belah kaum muslimin? Kalau kita berkata bahwa Mu'tazilah mengingkari takdir qadariyah, mereka mengucapkan ucapan kufur, pemikiran qadariyah, hati-hati dari mereka, jangan percaya dengan ucapan kufur mereka. Memecah belah umat, memecah belah kaum muslimin. Ajib. Kacamata mereka sudah terbalik. Cara pandang mereka sudah terbalik. Orang yang ikhlas menasihati kaum muslimin, ini sesat jangan ikuti, ini kufur jangan ikuti, ini menyimpang jangan ikuti, ini mereka tidak percaya pada takdir jangan ikut mereka. Itu tugas seluruh para dai. Dan itu amanah bagi semua para da'i, para ustadz, para ulama, para penceramah. Semua tugas mereka sama, menerangkan mana hak, mana batil. Terangkan yang hak adalah hak dan ajak mereka untuk mengikuti hak. Dan terangkan yang batil adalah batil dan peringatkan mereka dari bahaya kebatilan. Itu tugas mereka. Dan itu harapan kaum muslimin seluruhnya. Mereka berdoa, arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, terangkan pada kami, jelaskan mana yang benar adalah benar dan bantu kami untuk mengikutinya. Dan jelaskan pada kami yang batil itu adalah batil dan bantu kami untuk menghindarinya. Itu harapan kaum muslimin, pengen kejelasan mana hak mana batil. Tetapi ketika Ahlus Sunnah menjelaskan ini hak ini batil dengan dalil, dengan qala Allah, dengan qala Rasul, dengan qala salaf, dengan ijma' para sahabat, kenapa dikatakan memecah belah? Ikhwan ibn a'azakumullah, ada satu orang yang katanya akidahnya semua Ahlus Sunnah, prinsipnya semua Ahlus Sunnah, tetapi mulutnya kepada Ahlul Bidah berkata, tapi mereka juga semua baik. Apa orang ini? Ahlus Sunnah atau Ahlul Bidah? Hah? Prinsip-prinsipnya Ahlus Sunnah semuanya, kecuali itu. Akidahnya Ahlus Sunnah, kecuali itu. Mulutnya menyatakan bahwa mereka juga baik. Kita hormati pendapat mereka. Apa ini? Pengkhianat. Namanya apa? Pengkhianat. Mengapa pengkhianat? Karena dia punya amanah dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa taala. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Punya amanah untuk menerangkan mana hak, mana batil, mana sunnah, mana bid'ah, mana tauhid, mana syirik, dan juga punya amanah di pundaknya untuk menjelaskan bahwasanya ini kelompok yang hak, ini kelompok yang batil. Ikuti kelompok yang hak, hindari, jauhi kelompok yang batil. Ini barakallahu fikum amanah di pundak seluruh para dai, para ustadz, para kiai. Punya amanah yang Allah turunkan dalam Quran dan sunnah. Kalau amanah itu tidak dijalankan berarti dia berkhianat. Harusnya menerangkan, dia diam. Jadi gimana Ustaz? Terserah saja. Berarti boleh milih kelompok mana saja. Ya silahkan saja. Semuanya baik kok. Wallahi pengkhianat. Wassalamu taufiq wal afiyah. Nasallallahu hidayah lana walahum wali jami'il muslimin ila tauhid was sunnah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira.